Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami minggu yang lalu kita sudah membahas seputar tentang hak asasi manusia. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita PPKN untuk kelas 11 yang berjudul Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia. Sebuah hak asasi manusia atau HAM telah disepakati oleh semua negara di dunia sebagai hak dasar yang harus dihormati secara universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Namun pada pelaksanaannya, penegakan hak asasi manusia dapat berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai khas yang dimiliki bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup suatu bangsa. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada saat ini tentu mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM, liberal dan sekuler. Mengapa? Karena pemahaman HAM liberal dan sekuler tidak selaras dengan makna sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sehubungan dengan itu, Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial, politik, harus dipertahankan dalam keadaan apapun, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Selanjutnya, menyesuaikannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Berbicara mengenai proses penegakan HAM di Indonesia, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai tindakan dan langkah strategis. Adapun langkah-langkah dan tindakan tersebut yaitu yang pertama, pembentukan Komisi Nasional yang berkaitan dengan HAM. Yang kedua, pembentukan pengadilan HAM. Yang ketiga, pembentukan instrumen HAM. Pembentukan Komisi Nasional yang berkaitan dengan HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Siapakah itu Komnas HAM? Komnas HAM merupakan sebuah lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Pada tanggal 7 Juni 1993, Komnas HAM dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, jelaskan bahwa Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri dan mempunyai kedudukan yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Anggota Komnas HAM dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi namun hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam melakukan penyelidikannya, Komnas HAM dibantu tim ad hoc yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan berbagai elemen atau unsur masyarakat. Apa saja tugas dan wewenang Komnas HAM itu? Di antaranya, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bermasalah. Dan menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Tujuan Komnas HAM. Tujuan dibentuknya Komnas HAM yaitu untuk menjadi lembaga pengaduan terhadap pelanggaran HAM. Jadi, jika ada seseorang yang merasa hak asasinya dilanggar, boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Tentunya pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar. Secara umum, Komnas HAM dibentuk dengan tujuan sebagai berikut, yakni mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah melakukan pengaduan,
maka akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Komnas HAM dengan prosedur yang telah ada secara baik dan benar. Selain Komnas HAM, ada juga lembaga lainnya yang mengurus tentang pelanggaran HAM. Lembaga tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Komnas HAM Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. 2. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 3. Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. 4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional atau KKRN. Pembentukan Pengadilan HAM. Apa itu Pengadilan HAM? Pengadilan HAM yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan mampu melindungi sebuah hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM itu sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan HAM yaitu 1. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. 2. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Pembentukan instrumen HAM. Dengan dibentuknya instrumen HAM, maka proses perlindungan dan penegakan HAM akan lebih terjamin. Bentuk dari instrumen HAM umumnya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebelum amandemen juga memuat berbagai jaminan terhadap HAM. Secara garis besar HAM telah tercantum dalam pasal 27 hingga pasal 34 yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Hak dalam bidang politik. Hak dalam bidang politik ini dapat kita jumpai dalam pasal 27 ayat 1. Contoh yang kedua, hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Yang kedua, hak dalam bidang ekonomi. Contoh, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini dimuat dalam pasal 27 ayat 2. Contoh yang kedua, hak atas kekayaan alam. Hak ini dimuat dalam pasal 33. Contoh yang ketiga, hak fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini dimuat dalam pasal 34. Yang ketiga, hak dalam bidang sosial dan budaya. Hak kebebasan beragama. Hak ini dimuat dalam pasal 29 ayat 2. Hak mendapatkan pendidikan. Hak ini dimuat dalam pasal 31 ayat 1. Yang keempat, hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hak untuk membela negara. Hak ini dimuat dalam pasal 30. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan seperti berikut. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan HAM diantaranya yaitu A. Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. B. Ditetapkannya ketetapan MPR mengenai HAM, yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998 dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998. C. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan dengan perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 97 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. D. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang isinya tentang hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal terdahulu yang mengatur mengenai permasalahan HAM. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang selanjutnya diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. F. Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun instrumen HAM yang diratifikasi diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1958. 2. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958. Yang ketiga, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958. Yang keempat, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Yang kelima, Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991. Konvensi Internasional terhadap Anti-Apartheid dalam Olahraga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1993. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 Tahun 1998, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. Berikutnya, Konvensi Internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999. Berikutnya, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. Dan yang terakhir, Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Lembaga internasional yang mengawasi pelaksanaan HAM, yaitu yang pertama, International Criminal Tribunal for Yugoslavia atau ICTY pada tahun 1993 dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat perang. Yang kedua, International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR pada tahun 1994 dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat perang antar suku di Rwanda. Berikutnya, Human Rights Watch, Freedom House, Anti-Slavery International, Save Children. Tanggung jawab pemerintah terhadap korban pelanggaran HAM. Yang pertama, memberikan kompensasi. Yang kedua, memberikan restitusi. Yang ketiga, memberikan rehabilitasi. Sanksi internasional terhadap negara yang melanggar HAM. Di antaranya, 1. Diberlakukan travel warning atau peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu terhadap warga negaranya. Ini akan berakibat langsung seperti wisatawan menjadi sepi dan juga terjadi penundaan berbagai transaksi dagang dan hal ini akan merugikannya. 2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing. Hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan menjadikan rasa aman penanaman modal di suatu negara. 3. Pemutusan hubungan diplomatik. Lazimnya hal itu dimulai dari pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, maka akan sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yakni asal timbal balik. 4. Pengurangan bantuan ekonomi. Dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh suatu negara atau mengajak negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurangi bantuan terhadap negara tersebut. 5. Pengurangan tingkat kerjasama. Pengurangan kerjasama antar negara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerjasama antar negara,
dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerjasama antar negara. 6. Pemboikotan produk ekspor. Ketidaksenangan pemerintah suatu negara dapat dimanifestasikan dalam bentuk penolakan terhadap produk industri atau barang perdagangan dari negara tertentu. Secara teknis dapat dilakukan tindakan proteksi dengan cara legal formal, menaikkan tarif pajak masuk bagi barang dagangan dari negara lain. 7. Embargo ekonomi. Embargo ekonomi adalah suatu upaya untuk menekan suatu negara yang dianggap menentang keputusan atau kebijakan bersama, yakni dengan cara melarang masuknya berbagai barang yang dianggap perlu agar negara yang diembargo mengubah kebijakan nasionalnya sesuai dengan keinginan negara pengembargo. Sampai di sini anak-anak kami. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.